kenapa aku suka melihat kalian berdua kalau lagi bercanda di situ. Kenapa? Karena bukan cuma aku yang suka, tapi Sobat Ambiar pun suka. Kenapa? Suka kalau saya dijailin gitu? Bukan, seneng kalian tuh lucu, unyu gitu kalau bercandanya tuh. Tolong dong, yang bener aja. Jadi kayak orang suka tapi pada gengsi dua-duanya kayak gitu. Mas. Kita tuh kalau ibarat tuh kalau kita tuh kayak Tom and Jerry ya. Kalau mereka lihat deh tuh, apalagi tukang kendang. Itu Kayak apa? Kayak Tomcat. Pada bengep mukanya pada bengep. Ayo dong, aku pengen. Kalian lihat berdua tuh kayak bintang tamu yang sekarang ibaratnya. Masa? Siapa yang sekarang siapa? Itu, gitu maksudnya. Jadi Kak Dewi Amarian tuh. Oh ke situ Atuk Yakin. Iya dari tadi. Kami berdua lagi kurang zat besi kami berdua ya. Kurang zat Malu besi di dan belakang zinc. banyak pelawak ternama. Kita mau berusaha Siapa lawak. nih? Siapa kita panggilin siapa nih? Yang satu penyanyi dangdut. Satu lagi. Satu lagi. Yang satu ini dia selalu mendampingi Guru dan dia juga dancer. guru dancer. Oh, panggilin dong. Yuk Kak, Kak. Aulia dan Canu. Assalamualaikum. Tuh posisinya kayak gitu tuh. Lihat. Lu nggak usah pada maksa, kalian nggak pernah tahu kita di sini punggung-punggungan, tapi kan nggak pernah tahu kita di belakang panggung gimana. Hei, Kak Dewi. Kayak gini, tadi gimana posisinya? Tuh. Sini. Oh gini. Keren. Oh, ayo dong Kak. Kak, ayo Kak. Ayo Oh Kak. ini mah pasti bagus ini. Kalau kakak masih bisa. Senyum dong. Asik. Iya Pak Produser, oke. Kok bau minyak tawon? Penyengat ya. Aulia Cahu, sehat ya. Alhamdulillah. Semoga semakin romantis. Cantik, ya Mamiku. Allah, pengantin baru. Masya Kami Allah. semua mengucapkan terima kasih. Yang namanya pasangan tuh bukan hanya dalam suka, tapi Iya. juga duka. Betul. Ya kan, ketika Iya. dalam duka pun satu sama lain saling mensupport. Iya. Kita kemarin dengar kabar Aulia sempat keguguran, kami turut berduka, kehilangan calon bayi. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan, akan indah pada waktunya ya. Kayak laguku ya. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Kita mau kasih lihat dulu, ini cerita dari Aulia dan juga Cahu. Aulia. Iya. Pertama kali ngelihat 2 garis. Itu langsung kasih tahu Cahu tuh saat itu. Jadi ceritanya ini benar-benar pengalaman yang luar biasa dan pertama kali aku mengalami kehamilan dan efek dari kehamilan itu kayak wow, kayak oh amazing banget nih gitu ya. Terus untuk pertama kalinya aku hamil itu justru kita berdua ini sama-sama tidak mengetahui sama sekali kalau kondisi aku lagi hamil ternyata gitu. Jadi
Maksudnya nggak ada ngidam-ngidam apa atau? Justru malah sakit, Mami. Makanya aku kayak ngerasain efek hamil itu kayak, oh ternyata kayak gini ya rasanya hamil gitu. Jadi waktu itu hari pertama Lebaran itu awalnya tuh demam, flu, pusing gitu. Lebaran Idul Fitri apa Idul Idul Adha? Fitri, Idul Fitri kemarin. Tapi dari puasa ya? Sempat juga puasa? Oh iya dari puasa tuh udah lumayan apa sih mau sakit lah gitu. Dan hari pertama sakit banget tuh di hari Idul Fitri itu. Terus aku pikir karena kecapean nih. Soalnya kan sebelumnya itu kan Aulia syuting juga sampai subuh kan yang acara. Jadi kita ada garap project. Kecapean lah intinya. Single juga. Jadi benar-benar kecapean banget. Jadi aku pikir itu wah demam nih. Ya udah tuh minum. Dipikir kecapean, minum obat. Minum paracetamol gitu untuk menurunkan demam gitu kan flu. Terus kok nggak sembuh-sembuh begitu. Akhirnya aku share ke Instagram gitu kan, iseng aja gitu. Waduh, aku nge-share kayak waduh kok nggak demamnya nggak turun-turun nih begitu. Terus? Sama teman-teman yang ada di Instagram kayak coba deh di tes pack katanya gitu. Mungkin kamu hamil. Itu kita masih nggak percaya sama Akhirnya sekali. dicoba. Akhirnya setelah 1 minggu sakit, kita Akhirnya tes pack. Ternyata garis 2. Itu shock banget kan, Re. Shock bahagia. Shock bahagia, maksudnya kayak nggak nyangka gitu loh. Ternyata sakitnya itu Bukan karena hamil kayak bukan karena ternyata positif. Masalahnya kita udah minum paracetamol. Iya, paracetamol kan karena demam gitu. Oke. Terus habis itu kita coba lah langsung ke dokter. Disingkat cerita dicek nggak ada janinnya, kosong gitu. Jadi rahimnya kosong, nggak ada apa-apa begitu. Dan terus ya udah tuh hari keempat kalau nggak salah hari keempat mau Lebaran itu sempat keluar kayak gumpalan darah gitu kan. Nah jadi di hari sebenarnya malam takbiran tuh Aulia udah ngeflag. Nah dipikirnya tuh mau mens juga. Ya pokoknya tuh riuh banget deh kemarin tuh karena bingung juga. Sementara dokter juga bilang tidak ada janin, embrio tidak berkembang, tidak ada sama sekali. Tapi kamu merasa ada yang salah dengan badan kamu, kemudian gumpalan darah keluar gitu gumpalan darah keluar sekitar hari keempat. Dan dokter pun kalau begitu nggak bisa menentukan ini kehamilan tuh masuk minggu keberapa juga nggak bisa ketahuan ya. Belum. Terus abis itu singkat cerita coba deh katanya cari dokter yang ini lagi. Soalnya kan waktu itu kan cuma USG doang kan. Opsi lainnya. Iya opsi lainnya. Terus singkat cerita, nah aku tuh jujur sempat menyesal juga karena oversharing menurut aku ya. Jadi ini kenain. Enggak, maksudnya ini bener-bener pengalaman banget di awal pernikahan dan ini jadi pelajaran juga buat Aulia karena tidak semuanya mesti kita dengar posting begitu. Apa yang kamu merasa kamu terlalu oversharing, terlalu banyak kamu share di media sosial itu apa sih? Jadi waktu itu emang waktu story-story itu kan Aulia cuma nge-share kayak lagi sakit doain ya gitu kan semoga cepat sembuh karena kita ke dokter kan gitu lagi proses periksa lah gitu. Waktu belum tahu ya. Nah sama teman-teman kan ditanyain sakit apa kak, sakit apa. Nah waktu itu aku belum bisa menjelaskan karena aku juga bingung dengan kondisiku. Akhirnya entah gimana waktu itu lagi bener-bener dalam keadaan darurat sekali karena dokter bilang kalau Aulia mesti dioperasi katanya gitu. Jadi aku kayak udah nggak pernah operasi gitu. Jadi kayak shock aja gitu. Jadi akhirnya operasi apa sayang? Panjang sih mau cerita. Jadi gini, singkatnya aku share lah itu kan ke sosial media. Ternyata dengan aku sharing seperti itu akhirnya menimbulkan fitnah dan merugikan aku menurut aku. Fitnah maksudnya? Fitnah sampai akhirnya aku bisa posting panjang lebar begitu karena ada mama-mama Facebook mungkin ya yang kayak ngebully lah gitu. Kayak wow kok baru nikah udah hamil gitu. Jadi itu kayak wih gitu. Ternyata itu yang membuat kamu jadi
Oke, ini kita mau kasih lihat ya beberapa komentar. Kita sangat menyedihkan apalagi kalau komentar ini datang dari sesama perempuan juga. Baru nikah belum lama, emang langsung hamil ya? Agak ya kak. Baru nikah kapan sudah keguguran aja, ajaib betul kakak. Dibaca juga. Mau ngomel dulu dikit ya, itulah kenapa aku malas sebenarnya ngomong sama siapapun kalau aku kenapa-napa. Dari kemarin banyak yang nanya aku sakit apa, enggak aku kasih tahu karena takut nemu orang-orang yang kayak gini nih. Aku update karena teman-teman deket aja sih yang udah dari lama nanya aku sakit apa, mungkin khawatir. Jadi aku kasih tahu aja lewat story. Aku nikah tanggal 21 Februari, aku datang bulan tanggal 26 Februari. Sampai segitu. Orang pada puasa, kemarin aku nggak puasa karena datang bulan. Makanya nonton kalau orang lagi bikin vlog. Nih aku kasih linknya biar pada nonton ulang. Aku, oke. Cahu, kan kamu juga pasti bingung, istri kamu aja bingung, apalagi kamu sebagai seorang laki-laki ya. Betul. Tapi setelah akhirnya dengan diagnosa dokter, kemudian yang sudah terjadi, dan juga bulian ataupun juga komentar di media sosial, gimana kamu melihat dan juga menanggapinya sebagai suami? Saya sih sedih juga karena udah sakit ya, udah sakit batin, mental juga sakit juga. Dan saat itu tiba-tiba dokter juga suruh mau operasi kan, nah itu dia semakin bingung, pucat, pokoknya darahnya itu rendah banget hari itu. Sudah harus dioperasi, tapi namanya kita juga sebagai suami ya mau pengen opsi dulu lah, jangan langsung. Terbaik. Ya, Kita tuh cari- saya buat tenang dulu dia, takutnya operasi saat itu juga malah tambah drop. Kalau istri panik kan suami Iya. harus lebih menenangkan Nah ya. iya, sebenarnya sudah harus dioperasi saat itu ya. Karena Aulia tuh pendarahan, Mami. Iya, udah sangat. Pendarahan banyak sampai Sampai lemas gak bisa. ini. Sudah nggak bisa apa-apa lagi. kita kalau inget masa-masa itu bener-bener kayak ih Aulia nggak nyangka kalau dikasih cobaan di awal pernikahan gitu. Oke. Apa pendarahan di kasur begitu. Jadi ternyata kehamilan janin kosong itu ternyata si kehamilan aku tuh justru di luar rahim. Nah itu tidak aku share lagi ke story aku karena aku takut Iya, Kejadian jangan, lagi. nggak usah, nggak takut usah, aku iya. kepikiran Iya, jadi jangan, akhirnya udah di batas kemarin itu aja orang-orang tahu aku keguguran gitu. Udah diomongin kayak begitu. Iya, karena aku udah males gitu. Iya jangan. Kamu masih nggak apa kalimat yang keluar dari mulut suami kamu, Cahu, yang untuk membesarkan hati kamu, membesarkan semangat kamu? Ya, alhamdulillah suami aku kayak kita berdua sama-sama cari Solusi. obat, cari solusi bagaimana caranya supaya tidak dioperasi karena memang hamilnya kan di luar rahim. Jadi, nah karena tidak di pada tempatnya janinnya itu, jadi dia tuh udah pendarahan, udah pecah di dalam perut. Ya. Nah, terus ya udah kita sampai pulang kampung juga cari obat begitu karena Pokoknya takut segala- kan. Segala macam opsi lah kita cari. Segala macam Kita opsi. doakan semoga indah pada waktunya, jika memang sudah waktunya akan Iya. diberikan momongan, Amin, amin. maka akan waktunya tiba untuk Amin menikah. ya Allah. Amin. Dan juga sekali lagi Amin, ya kita Allah. perlu tentu saja ingatkan buat Sobat Ambiar, jangan sampai memberikan kalimat-kalimat yang membuat mental ibu yang sedang hamil dan keguguran akan jauh lebih down lagi ya. Gak usah diposting lah kalau apalagi nanti kalau nikah. Nanti aja dipostingnya pas lagi lahiran, lagi diazanin itu udah gitu aja. Tapi yang Nggak benar, usah. salah satu caranya pulang kampung biar ketemu sama keluarga, ya, suasana untuk bisa healing. Kita mau lihat mereka sempat pulang kampung kemarin, seperti apa perjalanannya. Oke, pulang kampung ke Sulawesi Bau-bau. Wow. Ini tuh orang bau-bau Cahu. naik kapal laut. Iya benar. Oke. Berapa hari berarti? 3 hari 4 malam. Wow. Enak ini. Guys, lagu tapi ya. ini di Indonesia ini kan Iya. negara kepulauan ya. Iya, benar. Kapal laut tuh ini salah satu moda transportasi pilihan yang luar biasa. Ada dari Surabaya ke Papua, mereka bisa sampai 5 hari. Iya, Dan itu iya. bisa jadi sangat menyenangkan karena pilihan kelasnya juga macam-macam kan. Tapi jauh 3 hari 4 malam itu ada tempat, maksudnya kayak ada kamarnya dapat gitu-gitu kan? Dapat, alhamdulillah. Kayak cruise gitulah ibaratnya. Dia ada kelas-kelasnya. Tergantung Iya kan? kelasnya. Iya. Aulia, kita mau kasih lihat juga ya. Ini ada satu postingan dari Aulia, ungkapan apresiasi untuk suami. Makasih ya sayangku atas semua usaha yang sudah kamu lakukan untukku. Suka duka kita bersama. Aku senang sekali bisa menikah denganmu. Kamu adalah laki baik, hati tulus apa adanya denganku. Hanya kamu yang tulus setia menemaniku. Jika aku udah nggak ada, aku doakan semoga kamu hidup dengan damai dan bahagia. Maaf atas segala khilafku selama ini. Makasih ya sayangku.
Kenapa kalimatnya ada kalimat kalau udah nggak ada? Apaan sih Aulia? Ini lagi drop-dropnya kemarin itu. Jadi aku pikir, Perempuan biasa ya. iya aku kan Tapi mau suami tetap ada di samping. Iya, aku kayak terharu banget. Jadi perempuan tuh seneng gitu ya. Iya kan, Mami. Aulia kalau saat itu lagi Cahu lagi nggak ada, lagi tidak bisa menemani itu gimana? Sedih. Gimana tuh Masih Aulia? sedih banget lah karena kan Perempuan butuh ya kan hanya sesosok. ini kan yang buat dia juga, jadi harus tanggung jawab lah gitu. Sumber kekuatan juga ya. Iya. Oke. Gimana nasihat dari para sepuh? Gimana nasihat? Dari Mas Ginanjar deh, Mas Ginanjar deh. Gimana? Yang baru Gimana? dikasih Anak-anaknya pengalaman gimana? deh. Ya Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Wih, bijak sekarang. Jadi apapun yang terjadi sudah digariskan. Iya. Jadi ini juga celengan buat Betul. ya kan celengan di akhirat ya. Lihat dari Iya, kalau Allah sudah menghilangkan sesuatu dari kita, mengambil sesuatu dari kita, maka insya Allah Allah akan mengganti yang lebih. jauh lebih baik lagi. Dan pesan saya juga nanti kalau andai kata sudah mempunyai bayi, ya, yang dikubur hari-hari, jangan ini kan hari-hari. Orang lagi serius kirain bener. Ya, Aulia sama Cahu. Sekarang kita akan pindah kalian untuk mengungkapkan isi hati satu sama lain dalam. Tanya hati. Silakan saya. Ini Aulia Silakan. Cahu. Aduh. Berikan pertanyaan, masing-masing harus menjawab dari hati ke hati. Kita mulai dulu dari Aulia dulu deh. Silakan Aulia kasih tanya buat Ini buka. Cahu. Iya. Siapa dulu? Au dulu, silakan Tahu Au. dulu. Sayangku, Iya. hal apa yang selama ini kamu pendam dan belum berani bilang ke aku? Apa tuh? Yang aku pendam sebenarnya yang buruk tapi nih. Iya yang Apapun. buruk. Iya Ya kan boleh kalau kan? dipendam kan Apapun. buruk berarti. Sebenarnya pengen bilang, Apa sayang? sayang, bisa nggak jangan pelin-pelan, udah itu aja. Oke. Baiklah. Kejujuran, oke. Silakan. Cahu sekarang. Oke, istriku, Ya. ada nggak hal yang belum kamu percayai sepenuhnya dari saya? Sejauh ini sih, insya Allah aku selalu percaya sama kamu. Mudah-mudahan tetap Cinta. ya sampai ya pokoknya jangan berubah lah ya. Amin. Udah satu aja udah. Satu aja. Aulia silakan. Aul ya, ada nggak sifat aku yang bikin kamu ilfil? Kalau banyak ngomongin aja Cahu. Ya nggak apa-apa kita Satu punya aja, waktu banyak kok. Satu aja. Satu aja Ada apa? kawin ini. Ya, seperti biasa cewek-cewek mungkin ya, suka marah-marah. Oh, udah biasa. Itu udah biasa namanya cewek. Tapi, ya kan Mami? Cewek itu harus mengeluarkan kata-kata 20.000 per hari. Itu. gitu ya? Benar, kalau laki-laki cuma 7.000. Dengar Durian bener, iya 20.000 loh Kalau perempuan. nggak keluar Oh, gimana? gitu ya? Kan harus keluarin. Baru tahu ini. Oke, silakan. Aul ya. Cahu. Saya lagi. Oh iya. Iya. Apa hal yang bikin kamu cemburu dari saya? Cemburu, alhamdulillah nggak ada sih. Ah bohong nggak mungkin perempuan. Jangan peres itu bohong perempuan gak cemburu. Soalnya alhamdulillah suami aku tuh Menenangkan. bener-bener selalu menjaga perasaan. Kita nggak pernah tahu. Iya di luar kita pernah tahu loh dia sama Ya siapa. kalau di luar ya udah itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Sama Tuhannya. Masa Aulia nggak cemburu sama Cahu nggak mungkin. Ya Masa berarti nggak suami ada? kamu bisa jaga perasaan ya, bener. Oh, dulu iya, kalau dulu iya. Sekarang Nggak ada sama sekali. Sekarang sedikit aja. enggak, karena aku tahu dia cinta sama aku. Baru gua mau ngomong gitu. Cantik banget cantik. Emang cantik dia orang Itu berarti laki-laki yang baik. Tapi bagus. Berarti Nggak laki-laki mungkin yang Cahu lihat dari persing nggak demen bohong itu. Ya itu mah pastilah. Tapi bagus, kamu percaya diri. Aku suka kepercayaan diri seorang istri. Kalau sama Kak Dewi memang saya fans sekali. Jujur Mami, dia fans banget sama Iya, Mami. dari dulu. Dia bahasanya fans nggak mungkin ngomong suka dong. Menjaga perasaan ya. Iya. bagus orang suami emang harus kayak gitu. Berantem dong. Oke, selanjutnya siapa tadi? Aulia. Oke, silakan. Sayang, apa kamu nyaman kalau aku lagi nyanyi dideketin cowok? Kalau enggak bilang enggak. Atau saat lagi acting harus adegan mesra? Kalau nyaman bilang aja jujur nyaman gitu. Kalau untuk profesional, aku sih aman-aman aja. Tuh. Tapi Tapi apa sayang?
Ambil Ada jarak, ambil tapinya jarak nggak? aman. Tapi tidak ada tapinya sih kalau di atas panggung mesra-mesraan, ya namanya juga udah disetting kayak gitu kan. Saya juga sebagai orang yang tahu panggung. Karena yang bikin koreografi. gerakan juga. Iya. Karena kan jauh juga kalau nari harus profesional sama Iya, partner perempuan. Kita tanya sama penyanyi profesional yang senior. Kalau Iya. kamu bagaimana? Coba kalau kakak gimana? Mungkin siapa tahu beda. Kalau Anda? Kalau aku, Iya. kalau aku punya pasangan, Iya. pasangan aku bermain kayak gitu. Iya. Gak ada profesional, gua cemburu. Kita bahas lagi nanti bagi-bagi.